Bab 1406. Monster Pelindung Suci. Kalian berdua harus tahu bahwa tempat ini juga merupakan medan perang kuno. Pernah ada pertempuran sengit di sini. Para kultivator yang mati berubah menjadi roh gentayangan, membuat wilayah laut ini menjadi misterius dan tidak dapat diprediksi. Kultivator itu memperkenalkan. Tapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, meski mereka sudah mati, pusaka ajaib yang mereka gunakan tidak akan hilang. Ditambah dengan berbagai harta rahasia di laut hantu sebelumnya, tempat ini hanyalah sebuah gudang harta karun yang sangat besar. Huike diam-diam mengangguk. Meskipun orang ini sedikit melebih-lebihkan, pada dasarnya itu benar. Dengan berpikir seperti ini, maka laut hantu memang kaya akan sumber daya. Misalnya terakhir kali yaitu tahun lalu, ada seorang kultivator biasa naik kapal dewa ini. Saat melewati sebuah pulau, dia mendapatkan sebatang rumput ajaib level 9. Rumput ajaib level puncak. Huike menjilat bibirnya. Ya, dan beberapa tahun yang lalu, seorang kultivator mengambil kotak kayu dari laut hantu, dan di dalamnya terdapat peninggalan kuno. Kultivator ini semakin cerita semakin semangat, mata Huike berbinar ketika mendengarnya. Kamu mengatakan ini, aku khawatir kamu tidak hanya sekedar ingin memberitahu kami saja, kan? Kata Erikin tiba-tiba. Hei, aku tidak bisa menyembunyikannya dari kalian berdua. Sebenarnya, setiap kali kapal dewa ini melewati laut hantu, rutenya selalu berbeda, dan laut hantu selalu berubah, tidak ada rute tetap sama sekali. Jadi peluang itu seringkali disebabkan oleh faktor tertentu, dan akan sangat hilang dengan cepat. Jika kalian berdua mengawasi di luar sepanjang waktu, kalian mungkin bisa menemukan fenomena itu, tapi itu akan membuang-buang waktu. Kultivator itu menggosok tangannya dan tersenyum, tapi sebagai anggota perkumpulan laut hantu, aku berpatroli di kapal setiap hari. Jika aku menemukan tempat peruntungan, aku akan tahu duluan. Jika kamu berdua tertarik dengan berkah ini, aku dapat segera memberitahu kalian setelah mengetahuinya. Biayanya tidak tinggi, hanya 50 koin emas. Beri kamu 1 koin emas ungu, ingat untuk memberitahu kami secepatnya. Erikin langsung melempar koin roh kepada kultivator itu. Kalian jangan khawatir, aku pasti akan langsung memberitahu kalian. Kultivator mengambil koin roh emas ungu dan langsung tersenyum. Faktanya, selama salah satu dari Erikin dan Huike membeli informasi ini, itu sama saja dengan keduanya akan tahu, dan dia juga hanya ingin menjual ke satu orang saja. Sekarang setelah dia menggandakan keuntungannya, kultivator ini secara alami senang dan bertekad untuk memberitahu Erikin keduanya terlebih dahulu setelah menemukan fenomena. Setelah kultivator ini pergi, Erikin berdua mulai berlatih. Kapal dewa penunggang naga dengan cepat berangkat dan meluncur ke laut hantu. Namun, kecepatannya mirip dengan kapal pesiar besar di bintang biru dalam ingatan Erikin. Lagi pula, laut hantu itu aneh dan tidak bisa ditebak, meskipun perkumpulan laut hantu ini cukup berani, sepertinya tidak berani berlayar terlalu cepat juga. Aku ingat guru Dewa Rui juga datang ke laut hantu, aku tidak tahu apakah masih ada kenangan relevan yang tersisa. Setelah menyelesaikan latihan, Erikin sedikit penasaran, dan saat beristirahat, dia membalik-balik ingatan yang ditinggalkan oleh guru Dewa Rui. Pada zaman kuno, meskipun tampaknya menjadi waktu yang sama untuk kultivator saat ini, pada kenyataannya, tahun-tahun kuno itu panjang dan terbagi menjadi jutaan tahun. Di era di mana Master Dewa Rui hidup, bangsa dewa dan iblis telah bermusuhan secara terang-terangan, berubah dari harmoni ke konfrontasi, bertempur tanpa henti setiap hari, menjadi periode terakhir zaman kuno. Sebelumnya, laut hantu ini sudah ada dan sudah mulai terbentuk. Ini secara alami merupakan tempat yang baik bagi mereka yang suka bepergian keliling dunia dan menyaksikan berbagai keajaiban dan misteri.
Guru Dewa Rui pernah tinggal di Laut Hantu selama lebih dari sebulan. Melihat melalui memori Laut Hantu, Erikin juga mendapatkan banyak hal. Segera, 3 hari berlalu. Adapun kultivator yang dibayar Erikin masih terjadi ada informasi. Tetapi Erikin tidak terburu-buru, hanya sepotong koin roh emas ungu, dan kultivator itu menjamin bahwa jika tidak ada keberuntungan di sepanjang jalan, uang itu akan dikembalikan. Namun, terlepas dari apapun yang dikatakannya, saat Erikin hendak keluar dan melihat-lihat, token transmisi suara yang diberikan kultivator itu kepadanya tiba-tiba saja berbunyi. Ada sesuatu yang bagus. Huike mendapatkan transmisi suara Erikin dan juga berjalan keluar, matanya berbinar. Anak ini mengatakan bahwa berkah di Laut Hantu sangat menarik, ini membuat Huike cukup tertarik. Pergi, ayo pergi lihat. Keduanya berjalan keluar kabin dan menemukan banyak kultivator, dan mereka semua terbang menuju haluan kapal dewa setelah mendengar berita itu. Itu monster pelindung suci, aku tidak menyangka akan bertemu dengan makhluk ini. Kudengar itu adalah tunggangan prajurit bangsa dewa, tapi sekarang hanya Laut Hantu yang memilikinya, tempat lain sudah punah. Aku tidak tahu apakah aku bisa menangkap salah satu untuk dijadikan tunggangan. Semua orang berbicara dengan penuh semangat, dan Erikin juga berjalan ke haluan kapal. Pada saat ini, ada orang yang berdiri di depan kapal dewa, dan beberapa orang yang tidak sabar langsung terbang ke udara. Daratan Laut Hantu sulit dibedakan antara siang dan malam, saat ini jaraknya 1 mil masih dipenuhi kabut hitam. Namun di bawah kapal dewa, ada puluhan monster spiritual seperti kura-kura yang melayang-layang di sekitar kapal dewa. Mereka sangat cepat, dikelilingi oleh Reiki, dan menyemburkan pancuran air dari waktu ke waktu serta mengeluarkan suara-suara yang membuat penasaran semua orang. Benda kecil monster pelindung suci ini sepertinya tidak terlalu lihai. Huike mengira ada barang bagus. Ketika dia melihat monster yang menyerupai penyu ini, dia tiba-tiba kehilangan minat. Berpikir itu adalah sesuatu seperti rumput ajaib level puncak, warisan hebat dan sebagainya. Aku benar-benar curiga bahwa orang itu menipu uang. Mata Huike tajam, dia melihat kultivator tidak jauh dari situ, dan menariknya. Senior ini, aku Chongli tidak pernah berbohong pada kalian. Kultivator ini sedang berbicara dengan orang lain, dan tiba-tiba dia merasa pusing, tubuhnya terbang tak terkendali di depan Huike, dan dia terkejut. Ketahuilah bahwa dia adalah master fase distraksi level 8, Huike ini dengan mudah dapat menjepit semua kultivasinya dalam satu gerakan, seberapa tinggi kekuatan ini. Jadi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menyangkal. Monster pelindung suci ini hanyalah penyu besar, berkah apaan ini? Apakah bisa dimakan atau dijinakkan? Huike memelototinya. Tentu saja dia tidak mencoba menjinakkannya dengan bodoh. Jika monster pelindung suci ini benar-benar bisa dikeluarkan dari Laut Hantu, khawatirnya monster itu akan tersebar di seluruh dunia. Dengan cara ini, mereka bergegas keluar untuk melihat benda ini, apa nilainya. Senior bercanda, hewan ini tidak mungkin diperlakukan seperti itu, tapi bukan berarti itu tidak berguna. Chongli tersenyum manis, selain itu, kalian berdua memberiku pembayaran 2 kali lipat, dan aku berencana untuk memperkenalkannya pada kalian. Li bergegas ke sisi kapal dan menunjuk monster pelindung suci di bawah. Kalian tidak tahu, makhluk ini disebut monster pelindung suci, berbeda dengan iblis monster spiritual lainnya. Binatang ini secara alami dekat dengan manusia dan tidak memiliki kewaspadaan terhadap kultivator manusia. Selain itu, dia sangat setia setelah dijinakkan, dan mahir dalam air, itulah alasan dipilih sebagai tunggangan oleh dewa kuno. Aku tahu ini. Jangan bicara omong kosong, bicarakan saja manfaatnya. Huike menatap.
Meskipun benda ini tidak bisa meninggalkan laut hantu sekarang, jika bisa dijinakkan, ketika senior datang ke laut hantu di masa depan, selama auramu keluar, dia bisa membawamu menyeberangi laut dan tidak akan menghadapi bahaya dalam perjalanan sama sekali. Begitu Chong Li selesai berbicara, Eric Kin dan Huike tergoda di dalam hati mereka. Kalau begitu, kura-kura ini memang memiliki beberapa manfaat. Bersambung.